Lainnya daster dong, daster sama kayak Brevi anjir. Ih serius sama kayak Brevi. Gak apa-apa kan bisa gua titik. Gua bisa gua titik. Enggak. Iya kan dasteran si siapa? Si Brevi kan dasteran. Enggak kan itu kontenan enggak. Coba dulu. Itu ya nanti dikat lo. Iya, ntar gua cut udah lagi. Dia enggak berantem. Anjay. Lu ngomong apa-apa, Kak? Sabar gua kayak mama Facebook kayak itu. Emang gak pakai apa-apa? Lagi diambilin daster. Apa yang selatan? Astaga. Apa ini anjir? Masa serius? Yang itu di double gitu. Coba. Double aja udah. Tuh kan bilangnya nggak tahu, tahunya 14 Juli CCTV aja sampai tertuduh dia. Tuh kan ada sebut-sebut nama kan, makanya ngaku. Udah heboh ya kan, bilang katanya enggak, diklarifikasi. Yang lakinya bilang kenapa bawa-bawa gue, yang ceweknya ya bilang katanya gue nggak tahu apa-apa. Terus lakinya klarifikasi, dia emang yang salah, minta maaf. Udahlah, cukup akhiri drama ini. Lelah ya Pi. Jadi gimana nih circle bahagia, masih bahagia? Aduh capek, udah. Ini dramanya akhiri lah sudah. Yuk damai, udah ngaku aja, udah gitu aja ngaku. Daripada blunder mulu, aku aja. Aduh Kak Natali, kamu lupa ya untuk edit tanggal CCTV yang baru kamu upload itu. Sekarang jadinya kamu hapus lagi deh. Jadi buat yang belum pada paham, kemarin itu kan Natalie Holscher dan juga circle-nya sempat diasumsikan bahwasannya mereka ini menyindir kehamilannya Erika. Dari situ Natalie ini mulai klarifikasi lah. Dia bilang, oh enggak kok, nggak ada maksud nyindir. Bahkan pada saat itu dia baru banget pertama kali ketemu sama si DJ Panda. Dan akhirnya Natalie Holscher ini ada upload kalau nggak salah di Instastory ya, file dari CCTV pada saat hari H pembuatan konten. Ngakunya sih pembuatannya itu April ya, tapi pada saat dibuka video CCTV-nya kan ada tanggalnya tuh ya di pojok-pojokan atas. Ternyata tulisannya itu adalah 14 Juli, which is baru-baru ini. Dan balik lagi ke poin awal ya, Natalie ini kan bilangnya kalau pada saat pembuatan konten itu juga adalah pertama kalinya dia ketemu sama DJ Panda. Tapi di video CCTV yang beredar, jelas banget DJ Panda ini baru datang bawa makanan langsung duduk ke meja makan. Maksud gue, ya pada orang pada umumnya ya, ketika baru ketemu pasti ada rasa segan gak sih? Kok ini tiba-tiba dia udah bisa langsung nyelonong duduk gitu loh, kayak udah tahu nih peta rumahnya seperti apa. Jadi sekarang gue mikirnya cuman apakah emang pada dasarnya attitude-nya si Pendes ini tuh emang kurang aja gitu loh ya. Jadi lu baru kenal emang udah nyelonong masuk, atau memang sebelumnya mereka ini emang udah pernah ketemu, udah pernah main bareng. Jadi ya nggak ada lagi yang namanya segan-seganan. Tapi kalau emang betul seperti itu, ya artinya klarifikasi kamu yang pertama itu adalah sebuah kebohongan. Dan kalau memang itu adalah sebuah kebohongan, berarti poin yang pada saat kamu bilang, enggak kok, aku nggak bermaksud nyindir si Erika, ya bisa jadi itu juga adalah kebohongan. Maksud gue gini ya, semua orang tuh bikin kesalahan. Ya, semua orang pasti bikin kesalahan, tapi nggak salah kok untuk meminta maaf, or at least stay silent aja daripada menyebarkan klarifikasi yang jatuhnya bohong. Akhirnya kan jadi blunder, padahal sebelumnya sangat amat vokal dalam menyuarakan klarifikasi, kayak seakan-akan meyakinkan banget bahwasannya dia ini tidak bersalah dan tidak bermaksud jahat. Ada seorang DJ perempuan yang awalnya disukai netizen, sekarang jadi dibenci netizen. Kenapa? Karena kelewatan batas. Yang awalnya selalu dipuji-puji, akhirnya dibully. Makanya, jadi orang, kalau dipuji, jangan langsung terbang. Keluar angkasa lagi. Ya gimana enggak, terlalu dipuji. Dulu waktu cerai sama lakinya, dia yang dipuji-puji, dia yang dibela. Masalah yang dia dapat saweran banyak nge-DJ, dibela netizen juga, dipuji. Masalah dia nge-live, ngehina-hina ibu-ibu Facebook, dipuji-puji juga, dibilang cuman kesombongan si N ini yang bisa diterima, kata netizen. Nah, itulah yang membuat dia besar kepala, sehingga kali ini dia kelewatan batas. Gimana nggak kelewatan batas? Mengolok-olok sesama perempuan. Terlebih lagi perempuan yang diolok-olok itu sedang hamil. Kayak dia nggak pernah hamil aja. Nggak tahu mental ibu hamil seperti apa. Kayak sama sekali nggak ada rasa simpati dan empatinya kepada sesama perempuan. Terlebih lagi perempuannya sedang hamil, lagi tertimpa musibah lah bisa dibilang. Dan yang paling parahnya yang bikin netizen geram, gak merasa bersalah dan gak ngaku. Minimal kalau udah salah itu minta maaf, bukan makin nyela, apalagi makin songong. Let me do that.
Halo Sobat Aisyah Channel 92. Siapa sangka, di balik senyum dan gemerlap dunia hiburan, ternyata tersembunyi kebohongan yang begitu fatal. Kabar mengejutkan datang dari sosok Natalie, yang disebut-sebut menjadi dalang di balik anjloknya karir DJ Panda. Lantas, benarkah kebohongan ini menjadi pembunuh karir sang DJ? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dalam sebuah pertempuran, terkadang serangan dari kawan atau calon kawan bisa lebih mematikan daripada serangan dari lawan. Secara ironis, blunder fatal yang dilakukan Natalie Holzer dalam usahanya berkolaborasi dengan DJ Panda, mungkin akan tercatat dalam sejarah drama ini sebagai paku terakhir yang menyegel peti mati karir sang DJ. Bagaimana bisa tindakan seseorang yang mencoba bekerja sama dengannya justru menjadi kehancuran terbesarnya? Secara tidak sadar, kolaborasi yang coba dijalin Natalie Holzer dengan DJ Panda menjadi sebuah uji coba krusial di pasar opini publik. Pertanyaannya sederhana, mengapa di tengah badai kontroversi yang begitu hebat, bisakah seorang figur publik lain terutama yang memiliki citra kuat seperti Natalie bekerja sama dengan DJ Panda dan selamat dari amukan massa? Ini adalah sebuah tes untuk mengukur tingkat toksisitas dari merek DJ Panda. Jika Natalie bisa melakukannya tanpa dampak negatif yang signifikan, mungkin masih ada sedikit harapan bagi Panda untuk diterima kembali oleh industri. Itu akan menjadi sinyal bahwa publik mungkin bisa memisahkan antara masalah pribadi dan karya profesional. Publik tidak hanya menghujat Natalie karena kebohongannya, tetapi juga karena keputusannya untuk memberikan panggung kepada sosok yang mereka anggap sebagai pelaku. Pesan yang dikirim oleh netizen sangat jelas dan brutal, yakni tidak ada ruang netral dalam kasus ini. Jawaban atas pertanyaan, bisakah seseorang selamat dari Panda? Adalah sebuah tidak yang bergema di seluruh media sosial. Para selebriti, influencer, promotor, dan manajer merek yang mungkin tadinya masih berpikir, mungkin setelah beberapa bulan masalah ini akan reda, kini melihat bukti nyata di depan mata mereka. Kini, mendekati DJ Panda bukan lagi sekadar risiko bisnis, melainkan sebuah tindakan bunuh diri karir. Telah terisolasi secara total, tidak akan ada lagi yang berani mengambil risiko untuk sekadar berfoto, apalagi membuat proyek bersama. Blunder Natalie telah secara efektif membangun sebuah tembok karantina yang tinggi dan tebal di sekeliling DJ Panda. Di sisi lain dari medan perang, kehancuran Natalie ini secara tidak langsung menjadi kemenangan besar bagi Erika Charlina. Amukan massa terhadap Natalie membuktikan bahwa publik secara kolektif telah memilih pihak, dan mereka berada di pihak Erika. Setiap hujatan yang diterima Natalie adalah bentuk dukungan tidak langsung untuk Erika, seolah-olah publik berkata, kami akan melindungi korban dengan menghukum siapa saja yang tidak menunjukkan solidaritas. Ini memperkuat posisi tawar Erika dan memberikan tekanan moral yang lebih besar pada setiap pihak yang terlibat. Pada akhirnya, inilah ironi terbesarnya. Natalie Holzer, dalam upayanya mungkin untuk tetap profesional atau mengejar konten yang menarik, tanpa sengaja memberikan jasa terakhir bagi para penentang DJ Panda. Niatnya mungkin bukan untuk menghabisi karir Panda, tetapi tindakannya yang ceroboh justru menjadi pukulan telak yang mungkin tidak akan bisa membuatnya bangkit kembali. Kisah ini menjadi pengingat bahwa satu kebohongan bisa berdampak besar, bahkan menghancurkan karir seseorang yang telah dibangun dengan susah payah. DJ Panda kini harus menghadapi konsekuensi besar, bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena kepercayaan yang dikhianati. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga, baik bagi para publik figur maupun kita semua, bahwa kejujuran tetap menjadi fondasi penting dalam setiap hubungan, apalagi di tengah sorotan publik. Itulah informasi lengkap yang bisa kami sajikan untuk kalian hari ini. Bagaimana menurut kalian, Sobat Aisyah Channel 92? Apakah benar kebohongan Natalie ini layak disebut sebagai titik kehancuran karir DJ Panda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar terupdate dari dunia hiburan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap bijak, dan selalu dukung kebenaran.